Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Matius 7, ayat 7 sampai 8. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa tentang kepastian kalau kita meminta kepada Dia, maka Dia akan memberi jawabnya. Dikatakan di sini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudaraku, meminta itu ya berdoa, minta Tuhan tolong. Ya. Tapi mencari itu ada usaha. Jadi berjalan, mencari, ya, melakukan sesuatu. Orang mencari kan tidak duduk ya, saudaraku, tidak berdiam diri. Mencari, kalau saudara kehilangan kunci misalnya, saudara mencari kan saudara jalan, buka-buka tempat di mana kemungkinan kunci itu terselipkan, demikian saudara. Mencari. Nah, mengetok itu juga suatu usaha supaya pintu dibukakan. Nah, 3 perkara ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan janjinya bahwa kalau Anda meminta dengan iman tentunya, Tuhan pasti akan memberikan. Kalau Anda mencari dengan pengharapan dan iman yang sungguh-sungguh, Tuhan akan membuat saudara menemukan. Kalau Anda sungguh-sungguh mengetok pintu, rasanya pintu yang tertutup, Anda ketok, Tuhan yang akan membukakan pintu itu. Ini janji luar biasa, saudaraku. Tetapi ada satu perkara, saudara, yang perlu kita ingat, bahwa ketika Tuhan menjawab doa, itu kadang-kadang jawabannya itu tidak seperti yang kita sangka. Jadi ada firman katakan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, itu benar. Jadi kita ini harus mempercayai Tuhan bahwa Tuhan punya cara untuk menjawab segala doa kita. Kadang-kadang kita mencari, kita menemukan sesuatu yang sedikit berbeda dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita cari. Tapi kalau Tuhan yang menuntun saudara menemukan itu, barangkali Tuhan sedang memimpin saudara untuk sebuah masa depan yang lebih besar lagi. Misalnya Anda mencari pekerjaan, sudah berdoa minta kepada Tuhan, kemudian sudah mencari. Nah, ketika saudara kemudian mendapat tawaran, Tuhan mempertemukan Anda dengan seorang yang mau merekrut Anda. Nah, jenis pekerjaannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang Anda idam-idamkan. Tetapi karena itu Tuhan, saudara perlu peka. Tanya, Tuhan, apa betul ini? Nah, ini perlu, saudaraku, kepekaan ya, kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus, terhadap suara Tuhan. Kemudian Anda dapat masuk ke dalam pekerjaan itu, terjun dalam pekerjaan itu, karena keyakinan bahwa meskipun itu berbeda dengan apa yang Anda cita-citakan, barangkali untuk satu kurun waktu tertentu, itu merupakan satu tempat training untuk Anda nanti dapat meraih sesuatu yang lebih besar lagi. Saudara, Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita yang sangat sempit ini. Dia luas, Dia luar biasa, Dia maha besar. Kalau saudara percaya kepada Dia dan tidak bersandar pada pengertian sendiri, maka masa depan saudara seperti yang Dia janjikan, itu pasti penuh dengan pengharapan. Nah, saudaraku, kadang-kadang jawaban Tuhan itu tidak seperti yang kita mau, saudara. Tidak seperti yang kita harapkan. Saya membaca sebuah kisah yang agak konyol, saudara.
Diceritakan di sebuah kota ada seorang pelawak ateis, saudara. Dia suka mengolok-olok iman Kristen. Nah, ketika dia pergi ke pasar, dia lewat satu rumah, ada satu rumah kecil yang sederhana. Dia mendengar di situ ada seorang ibu janda yang sedang mengajak dua anaknya yang masih kecil-kecil berdoa. Doanya adalah minta supaya Tuhan mengirimkan makanan. Mereka doa sungguh-sungguh. Suaranya tidak terlalu keras, tapi karena si pelawak ateis ini iseng, saudara, dia dengar. Kalau ada orang berdoa itu dia paling pengen tahu. Ini orang Kristen ini konyol sekali karena dia ateis, ya saudara. Kok berdoa kepada Tuhan yang dia anggap tidak ada. Nah, kemudian dia mendengarkan suara dari dalam rumah itu. Ternyata janda ini memang sudah seharian tidak makan bersama dengan anak-anaknya karena mereka kehabisan uang, dan mereka ngajak anak-anaknya berdoa, yuk nak kita berdoa kepada Bapa yang di surga. Kita minta supaya Bapa di surga mengirim makanan. Dan mereka berdoa, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang memelihara kami anak-anak-Mu. Kalau dahulu Tuhan Engkau memelihara akan Elia dengan burung gagak yang Engkau kirimkan setiap hari setia membawa roti dan daging. Sekarang Engkau pun sanggup Tuhan mengirimkan pada kami makanan yang kami butuhkan. Ya, mereka doa juga doa Bapa kami, berilah kami makanan pada hari ini, makanan yang secukupnya pada hari ini dan sebagainya. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan mereka sungguh-sungguh kelaparan, saudara. Nah, si pelawak ini bukan orang jahat, tapi dia orang ateis, saudara. Dia kasihan pada ibu ini, tapi dia nggak percaya Tuhan. Dia pergi ke pasar, dibelikan roti, saudara. Roti cukup banyak, satu keranjang begitu. Kemudian dia pelawak ini kan orangnya suka lucu-lucu begitu ya. Dia mau godain. Dia taruh roti itu di depan pintu dari rumah ibu janda dan dua anaknya ini. Kemudian dia ketok pintu, tak-tak, gitu. Kemudian dia langsung lari ngumpet, saudara. Dia sembunyi sambil dia lihat. Dan ketika ibu ini membuka pintu dan dua anaknya melihat ada roti, satu keranjang, mereka langsung berteriak, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, Engkau mendengar doa kami, dan Engkau memberi makanan yang berlimpah ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Nah, kemudian waktu diangkat, keranjang itu mau dibawa masuk, tentunya mau disantap ya saudaraku yang mau segera dimakan karena mereka kelaparan. Kemudian si pelawak ini tahu-tahu meloncat dan dia berkata, hei, begitu ya, dia pelawak, saudaraku. Nah, ini ibu ini kaget, loh, Bapak siapa? Kamu tahu enggak, yang kasih kamu roti itu bukan Tuhan, tapi aku. Dia orang ateis, saudaraku ya. Sambil ketawa-ketawa begitu ya. Bukan orang jahat, tapi dia tidak percaya Tuhan dan dia ingin berolok-olok. Nah, ketika dia melakukan itu, ibu itu langsung berkata, oh, Bapak yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kami. Terima kasih ya Pak, Bapak ini betul-betul orang baik yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan menjawab doa-doa kami melalui Bapak. Maka si pelawak ateis ini pun tertegun, kaget, saudaraku. Ketika dia pulang, dia merenung. Iya ya, aku nggak percaya Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai aku untuk menolong akan ibu itu. Dia belajar akan satu hal, bahwa Tuhan bisa pakai segala cara untuk memberkati akan anak-anaknya yang percaya kepada dia dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, saya berharap kita ini menempatkan diri pada dalam ilustrasi ini pada siapa? Pada posisi siapa? Posisi dari keluarga yang meminta, harapannya kepada Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati mereka, untuk menjawab doa-doa mereka. Kemudian yang dipakai Tuhan, mestinya sadar, saudaraku.
sadar bahwa aku ini hanya alat, jadi nggak ada kesombongan sedikit pun bahwa itu aku yang memberi, enggak. Itu mereka berdoa kepada Tuhan, dan dengan motif yang salah pun Tuhan bisa pakai dia untuk dipakai Tuhan memberkati akan orang yang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi demikian cara kerja Tuhan, saudaraku. Mari kita berpikir dengan luas, tidak sempit, bahwa Dia itu maha besar dan maha kuasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.